Muharram. Dari Muharram sampai Dzulhijjah 12 bulan itu kita sepakat minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. 3 bergandengan, 1 agak terpisah. Yang bergandengan Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang agak terpisah Muharram. Muharram ini adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini terdapat banyak peristiwa besar. Kita bakal kutip beberapa saja. Karena semua para nabi dan rasul, hampir semua para nabi dan rasul berkaitan dengan bulan Muharram. Kita kutip sedikit saja karena 15 menit mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam itu bapak moyang kita. Kata Allah, Adam, dari enggak ada sekarang ada, saya ciptakan kau Adam. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi, saya ciptakan Hawa supaya kamu tenang. Waduh, surga ada cabai-cabian itu Nabi Adam. Si Hawa. Kamu boleh nikmati semuanya yang ada di surga. Ini itu boleh, silakan. Makan-makanlah yang kamu suka, minum-minumlah yang kamu senang, pakai-pakailah yang kamu mau. Tapi satu kata Allah, jangan dekati pohon huldi. Itu kau tidak sanggup Adam, keluar. Diusir dari surga itu Nabi Adam. Riwayat kita baca, Nabi Adam dosanya sesatu gara-gara makan buah huldi. Dikeluarin dari surga. Aduh, dosanya dikeluarin dari surga. Lalu dosa banyak pengen masuk. Ya Allah, semoga ada. Nabi Adam aja atuh dikeluarin, apalagi kita yang banyak. Bagusnya Allah itu bukan Allah pendendam. Allah Tuhan kita, Tuhan yang penuh rahmat. Kata Allah, manusia, dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar. Salahmu banyak, rahmatku jauh lebih banyak. Kau sujud di hadapanku kata Allah, aku bangga memandangmu. Kau nangis kepadaku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Allah Tuhan kita yang penuh rahmat. Diusir dari surga Nabi Adam, sujud 40 tahun dalam riwayat. 40 tahun membaca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal semua itu. Itu istighfarnya Nabi Adam 40 tahun sujud. Rosid dosa banyak banget, jangan ngasih baik. Ada di sana. Nabi Adam bersujud 40 tahun tuh. Itu istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Jadi ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaum yang zalim, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah akan turun azab. Wah, umatnya Nabi Yunus bandel banget. Kapan Yunus? Akan. Kenapa akan? Sekarang aja saya tungguin. Kurang ajar banget nih umat. Nantangin. Nabi Yunus meragukan janji Allah, pergi menghindar. Dengan perhitungan kalau azab tidak turun, Nabi Yunus sudah menghindar dari kaumnya. Kemudian Nabi Yunus naik kapal mogok. Diundi sampai 3 kali, ternyata yang keluar Nabi Yunus. Dilemparlah itu Nabi Yunus ke lautan, ditelan sama ikan nun. Ikan nun tuh gede banget tuh ikan nun. Atas perintah Allah, ikan nun telan itu Yunus. Cuma jangan pakai dikunyah. Waduh, paling pakai sambal pecel. Waduh, enak juga. Wah, berapa urusan kalau pakai dikunyah? Telan saja, simpan dalam perutmu. Kemudian dibawa sama ikan nun ke dasar lautan. Itu yang dalam Quran dikatakan zulumatun salas, bertemunya 3 macam kegelapan. Kegelapan tengah malam, kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di dalam perut ikan. Nabi Yunus mengalami 3 macam kegelapan. Dalam perut ikan nun gelapnya bagaimana itu?
Listrik kagak ada, lampu pion nggak ada yang jual. Kalau listrik ada di MTS itu ya. Kemudian Nabi Yunus sadar akan kesalahannya karena meragukan janji Allah. Kemudian Nabi Yunus beristighfar, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibaca istighfar begitu, ikan sakit perut, gak ada laut, gak ada apotik. Dia naik ke permukaan, dia muntahin semua isi perutnya. Keluarlah Nabi Yunus dengan selamat atas izin Allah. Jadi amalan yang terpenting yang dianjurkan pada bulan Muharram memperbanyak istighfar. Nah, di sini ada kan yang nggak pernah punya dosa, nggak punya salah? Hah? Kalau ada yang nggak punya salah, maju ke depan. Ya kan? Maka agama menganjurkan siapa yang berbuat salah ikuti dengan istighfar. Bahkan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu dikatakan la shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau tiap hari dikerjakan terus-menerus. Tapi juga tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Artinya apa? Kalau dosa kecil kita kerjain tiap hari, ujung-ujungnya membunuh juga tuh dosa. Gede-gede juga. Tapi dosa besar kalau tiap hari kita gempur dengan istighfar, tobat kepada Allah, akhirnya luluh juga tuh dosa, habis juga. Maka amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram ini adalah memperbanyak istighfar. Itu Nabi Yunus. Itu pun terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa. Wah, Nabi Nuh itu salah satu ulul azmi 5 besar para nabi dan rasul. Jawarannya begini, umurnya 950 tahun. Bayangin, berdakwah 900 tahun, pagi, sore, siang, malam berdakwah, menegakkan kalimat Allah agar kaumnya mau beriman kepada Allah. Tapi hanya mendapat pengikut tidak lebih hanya 80 orang. 900 tahun berdakwah yang ikut cuma 80 orang. Kalau pukul rata 10 tahun atuh. Pedagang mana? Dagang 10 tahun yang beli atuh bangkrut. Kang pulsa mana yang mau jualan pulsa yang beli atuh 10 tahun. Iya, ini langsung laporan sama bapaknya, Pak berhenti. Bangkrut. Tapi akhirnya Nabi Nuh request sama Allah, ya Allah, siang, malam, pagi, sore saya berdakwah kepada kaum ini. Terus kenapa? Saya udah kagak kuat, yang umat Masya Allah bader banget, muka tembok kulit empuk, aduh segala macam lah segala jelekannya ada. Terus habisin aja ya Allah. Kenapa? Habis kalau dia punya anak, anaknya kasih lagi, mendingan bapaknya yang sekarang habis. Oh begitu, kata Allah. Baik Nuh, saya akan turunkan banjir, buat kapal. Di kampung buat kapal. Proses tadi beli kapal-kapal dijadikan orang gila. Nabi Nuh buat kapal. Kata kaumnya, lihat Nuh, kenapa? Udah gila, ngapain di tengah kampung bikin kapal, laut nggak ada. Kapal mendekati setengah jadi, naik kaumnya makin menjadi-jadi. Rame-rame datang ke kapal Nabi Nuh. Pada buang najis, buang kotoran, perut mulas nongkrong, dapat 2-3 tumpuk pulang. Penuh lantai kapal sama kotoran najis manusia. Ada satu kakek-kakek mendasar kafir, udah pincang setruk kagak mati juga. Ah tuh perut mulas nih, ayo gotong, digotong sama orang banyak. Berak di kapal Nabi Nuh. Selesai berak mau pulang, pegangan tiang kapal yang kongkong, mengkafir, akhirnya kepleset, jatuh mukanya di tumpukan najis. Tapi ada yang ajaib, yang tadinya setruk hilang, pincangnya baik, pulang berangkat digotong, pulang gagah. Wah kaumnya yang lain pada heran, ente udah sembuh? Udah. Berobat di mana? Paten bener nih. Kapalmu masih banyak mau 2-3 tumpuk. Wah, yang berasa perlu obat bawa rantang.
Habis tuh kotoran najis manusia, bersih lagi geladak kapal. Kata Allah, tuh sudah selesai, sudah ya Rab. Orang beriman, binatang serba pasang naik, dan jika bakal pengamatan manusia. Orang beriman masuk, ular sama cabai-cabaynya masuk, kucing sama cabai-cabaynya masuk, hijau manusia hitam ya. Gimana teman-teman? Nabi itu kontrol, udah masuk semua, udah. Pak Emin apa hijau? Udah lihat tadi udah. Ada Jawa ada. Udah semua udah. Kanan anak saya mana kanan? Wah saya nggak lihat tuh. Cari ke atas kapal. Mam, ya, ayah kanan mam, ayah. Ini jamaah tasik. Ayah kemana tuh bocah kata Nabi Nuh? Turun ke bawah kapal. Mana kanan mas? Entah mana? Orang lihat. Ini ngomongin Jawa Tengah. Akhirnya Nabi Nuh karena sayang anak naik ke buritan kapal. Dia lihat ada kanan di bawah kumpulan orang kafir di dalam. Kagak ngikut naik kapal. Tuh, ini potret buat kita. Bapaknya rajin ke masjid, bapaknya rajin ke masjid taklim, anaknya kelelaran kemana-mana. Potret buat kita. Nabi Nuh nabi dan rasulnya Allah tapi punya anak dia. Bergaul sama orang kafir. Karena Nabi itu sayang dari atas kapal manggil, ya bunayarkam ma'ana. Weh, ini kayak orang manggil. Kalau liburan begitu lah, kalau ceritanya datang nggak seru. Maka Nabi Nuh memanggil kanan, ya bunayarkam ma'ana, ya seru. Ini kayak orang dakwah, ya bunayarkam ma'ana. Kanan kemarin nak sama papi. Kanan jawab, nggak mau papi, boleh di sini saja. Boleh anak jalanan. Jangan Kanan, Allah sedang murka, akan datang banjir. Kata Kanan, kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung yang tinggi, terhindar dari banjir. Tapi kuasa Allah terjadi, banjir menghadang gunung, Kanan nganyut mati sampai sekarang. Berapa menit Pak? Hah? Ini nggak tahu aja orang tanya, nggak tahu. Berapa menit? Serius? Nah jadi banyak benar nih. Ini cerita aja nih. Kali terus ada tolak, takut nganyut katanya. Lubang buaya ada, tolak lagi. Siapa yang mau serang lubang buaya? Tolak lagi. Yang terakhir, Ustadz kita nih aja ini dapat undangan di Papua. Tapi sampai sekarang belum jalan. Saya tanya kenapa Ustaz? Belum ada yang undang. Iya. Ya belum undang kali. Tuh Nabi Nuh. Serius nih? Masih? Oke dah lanjut ya. Sesuai sama penumpang aja. Kalau penumpang stop kita berhenti. Penumpang lanjut.